Sekarang melakukan pengukuran dengan alat ini di lapangan dan hujan-hujan karena kita mengejar target, itu digunakan untuk koreksi citra. Citranya dipakai untuk membuat peta dasar. Peta dasarnya digunakan khusus yang ini untuk mendukung RDTR. Di dalamnya digunakan untuk misalnya investasi dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ujungnya ada di sana, tetapi hulunya di kita. Peta dasar itu ya manfaatnya kan banyak sekali, tidak hanya untuk tata ruang, misalnya untuk penanggulangan bencana. Itu sangat diperlukan. Kita biasa sekarang menggunakan transportasi online, itu juga perlu peta dasar yang akurat. Banyak pemanfaatan dari peta dasar itu, sehingga tidak berlebihan kalau kita menyebutkan peta dasar itu adalah sebuah infrastruktur untuk pembangunan nasional kita. Pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali. Kali ini tim Badan Informasi Geospasial sedang melaksanakan survei untuk pengukuran GCP. Nah, saya bersama dengan Bapak Kapus, Pak Ade Kumara, sekarang berada di Dusun Kramat, Sidoarum, Godean, Sleman. Kita akan berbincang dengan Pak Ade kaitannya dengan apa itu pengukuran GCP dan mengapa BIG kita bertugas melakukan pengukuran GCP dan digunakan untuk apa. Mari Pak Ade, mungkin Pak Ade bisa menjelaskan kepada kita GCP itu apa Pak, biar para pemirsa dan juga teman-teman yang lain paham tentang pekerjaan kita di BIG Pak, yang sebetulnya sangat berguna ini. Monggo Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Kepala, Prof. Aris. Jadi salah satu sumber data yang kita gunakan untuk membuat peta dasar adalah citra satelit. Jadi wilayah ini sudah diambil citra satelitnya beberapa waktu yang lalu. Hanya citra satelit itu harus kita koreksi. Sederhananya adalah ketika ada orang yang memotret muka saya, Pak Kepala, dari arah samping seperti ini, tentu pipi kanan saya akan kelihatan lebih lebar dibanding pipi kiri. Karena posisi kamera dari arah sini, arah kanan. Padahal kan saya kan orangnya proporsional, ganteng Pak. Ganteng, bagus, cakep. Jadi gitu ya. yang pipi kanan dan pipi kiri harus sama panjangnya. Dan kenyataannya kan seperti itu. Betul. Jadi foto yang diambil dari sebelah sini itu harus kita koreksi. Agar ukuran panjang, luas pada foto itu menunjukkan luas yang proporsional terhadap luas sebenarnya. Itulah yang kita lakukan. Nah, cara mengkoreksinya itu adalah kita mengukur koordinat di beberapa titik ya, yang sudah diambil citranya itu dengan peralatan seperti ini, GPS yang teliti. Jadi ketelitiannya kita bisa mendapatkan koordinat di level 10-15 cm. Nah, titik-titik itulah yang akan kita gunakan untuk mengkoreksi citra yang tadi masih miring tadi pengambilannya, sehingga seolah-olah nanti citranya itu betul-betul tegak dari muka bumi kita gitu kan. Sehingga apabila itu kemudian kita gunakan untuk pemetaan dasar, maka panjang, luas, aspek geometrinya itu sudah terkoreksi seperti itu Pak. Jadi sebagai bagian dari edukasi untuk masyarakat luas yang mungkin saja literasi geospasialnya belum bagus, belum baik, ternyata kalau kita mendapatkan citra dari satelit itu tidak semata-mata semena-mena langsung bisa dipakai, tapi harus dilakukan koreksi terlebih dahulu. Dan GCP ini merupakan salah satu prosesnya. Nah, sekarang timnya Pak Ade yang banyak ini, mungkin nanti kamera bisa nyorot timnya yang banyak ini sekarang agendanya apa Pak di Yogyakarta ini? Jadi kami mendapatkan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membantu Kementerian Agraria Tata Ruang membuat atau menyusun rencana detail tata ruang di 75 lokasi prioritas ya, tersebar di seluruh Indonesia, yang mana 75 lokasi itu dipilih oleh pemerintah untuk bisa dimasukkan ke dalam OSS, Online Single Submission, sebuah sistem perizinan yang terpusat ya, agar ketika ada investor mengajukan perizinan bisnis,
itu bisa segera diproses satu pintu dan dimonitor oleh pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perizinan sebagaimana yang sering kita dengar selama ini. Nah, ini ditargetkan rencana detail tata ruang wilayah-wilayah tersebut itu harus selesai di tahun 2021 ini. Dan kami membantu Kementerian Agraria Tata Ruang menyiapkan peta dasar untuk 75 lokasi tersebut. Peta dasar itu sekarang butuh citra satelit. Betul. Untuk membuat peta dasar, kita menggunakan citra satelit. Nah, kita sudah mendapatkan citra satelit dari 8, tapi tadi yang belum terkoreksi. Ya, kita sekarang melakukan pengukuran GCP atau Ground Control Point atau titik kontrol di tanah untuk mengkoreksi citra tersebut. Kemudian nanti kita olah agar citra tersebut sudah menjadi terkoreksi geometrinya. Kemudian nanti di atas citra itu kita akan membuat peta, menarik gambar jalan, gambar bangunan, gambar lahan sawah dengan aspek geometri yang sudah betul. Pak Ade, siapa sebetulnya yang bertugas untuk melakukan koreksi terhadap citra? Karena kita tidak bertugas atau tidak punya wewenang untuk membeli. Tapi apakah hanya kita yang berwenang untuk melakukan koreksi? Ya. Baik, memang tugas dan kewenangan untuk mengadakan citra itu ada di Lapan. Dan dalam Undang-Undang tentang Keantariksaan maupun Inpres nomor 6 tahun 2012 sudah diatur pembagian tugas antara Lapan dengan BIG. Lapan melakukan koreksi radiometrik, ya, jadi radiometrik ada di Lapan. Ada seperti pengaruh atmosfer, pencahayaan yang kurang, kontras yang kurang, itu di Lapan. Sementara koreksi geometrik tadi agar kita mendapatkan ukuran yang proporsional dengan sebenarnya dengan apa yang di lapangan, itu menjadi tugas BIG karena itu bagian dari proses pembuatan peta dasar. Nah, sedangkan peta dasar memang dibebankan kepada BIG. Itu memang menjadi tugas kita, tugas BIG. Jadi yang kita sekarang melakukan pengukuran dengan alat ini di lapangan dan hujan-hujan karena kita mengejar target, itu digunakan untuk koreksi citra. Citranya dipakai untuk membuat peta dasar. Peta dasarnya digunakan khusus yang ini untuk mendukung RDTR. Di dalamnya digunakan untuk misalnya investasi dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ujungnya ada di sana, tetapi hulunya di kita. Betul. Sehingga kita harus melaksanakan ini dengan baik agar hasilnya di hilir bisa dipakai dengan baik. Betul, betul. Nah, Pak Ade, apakah ini menjadi bagian penting untuk membuat peta dasar, Pak? Iya, karena kita sudah membahas rencana detail tata ruang yang diperlukan untuk proses perizinan, investasi, dan segala macamnya. Tapi peta dasar itu ya manfaatnya kan banyak sekali, tidak hanya untuk tata ruang. RDTR. Misalnya untuk penanggulangan bencana. Itu sangat diperlukan. Bahkan pemetaan wilayah. Kemudian kita biasa sekarang menggunakan transportasi online. Itu juga perlu peta dasar yang akurat. Banyak pemanfaatan dari peta dasar itu, sehingga tidak berlebihan kalau kita menyebutkan peta dasar itu adalah sebuah infrastruktur untuk pembangunan nasional kita. Berarti sangat penting sekali. Dan kita di BIG mempunyai tugas itu, para pemirsa, sampai dengan 2024 kita targetkan bersama-sama, insya Allah peta skala besar bisa diselesaikan oleh BIG kerjasama dengan BUMN. Pertanyaan terakhir, karena semakin deras hujannya, Pak Ade. Pak Ade mungkin secara teknis bisa menjelaskan ini bagian-bagian dari alat ini agar pemirsa yang awam paham tentang pekerjaan kita dan berapa mahalnya alat ini serta kita punya berapa, Pak? Baik, ini yang paling atas, ini adalah alat untuk menerima sinyal dari satelit GPS. Jadi satelit GPS yang terletak di angkasa sana mengirimkan sinyal ke sini, sehingga karena alat ini bisa menerima sinyal dari minimal 4 satelit sekaligus, kita bisa menentukan posisi koordinat dari titik ini dengan sangat teliti. Ini prinsip kerjanya sama saja dengan HP kita yang ada GPS-nya, hanya ini ketelitiannya lebih tinggi, bisa mencapai level sentimeter dengan pengukuran sekitar 1 jam di sini. Kenapa harus 1 jam? Karena kita ingin memanfaatkan konstelasi satelit yang terus bergerak,
ada aspek geometri di sana untuk meningkatkan kualitas dari koordinat nanti yang akan dihasilkan. Ini statifnya, kemudian di sini ada hang kecil. Ini mirip dengan Nivo. Ya, Nivo ya? waterpass atau Nivo ya. Biasa digunakan juga oleh tukang-tukang bangunan ya untuk memastikan bahwa ini memang tegak, tegak lurus seperti itu. Selebihnya ini tripod agar posisi statif ini bisa stabil. Ini berapa harganya? Kalau yang ini persisnya saya kurang tahu persisnya, tapi GPS geodetik ya, ini namanya tipe geodetik, harganya kurang lebih 200 jutaan satu set. Kita punya berapa sekarang? Seluruh BIG 20-30 mungkin 20, ada Pak ya? 30, oke. Seluruh BIG ya, seperti begitu. Ya, tahun depan kalau punya dana kita beli lagi. Nanti Pak Kepala yang mikirin kayak gitu itu. Jadi bersama dengan ini juga ada 3 tim yang lain paralel melakukan pengukuran yang sama saat ini juga. Berarti juga hujan-hujan. Betul, hujan-hujan juga. Ya pemirsa yang budiman, demikian sekilas informasi pengetahuan serba singkat terkait dengan GCP. Ikhtiar kita ini kita lakukan untuk meningkatkan literasi geospasial pada stakeholder dan masyarakat seluruh Indonesia, dan juga untuk menginformasikan, memberitahukan pekerjaan-pekerjaan secara detail yang dilakukan oleh BIG selama ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang kita laksanakan ini, dan semoga bisa digunakan untuk proses pembangunan selanjutnya. Saya Kepala BIG Aris Marfai, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.